Oke, oke. Biar sambil jalan, izin bapak-bapak sekalian, Pak Anom sedang merapat, Pak Ado sedang meeting, mungkin nanti bisa bergabung secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan bapak-bapak sekalian meluangkan waktunya di tengah kesibukannya begitu untuk hadir secara langsung dan juga daring untuk menghadiri seminar proposal bidang hukum internasional dengan mahasiswa teruji atas nama Ismi Halida angkatan 2018 dengan judul tugas akhir tuntutan pengungsi Afghanistan terhadap pemerintah Indonesia atas pemenuhan hak asasi manusia ditinjau dari protokol relating to the status of refugees 1967 dengan pembimbing Bapak Dr. Daniel SHMH dan pembimbing kedua Bapak Suryano MSHLLM. Mahasiswa teruji kedua Saudari Fitri Aprianti angkatan 2018 dengan judul proposal perekrutan pekerja migran ilegal Indonesia di Malaysia ditinjau berdasarkan ASEAN Convention Against Trafficking Person especially Women and Children 2004 dengan juga dosen pembimbing pertama Bapak Dr. Daniel SHMH dan pembimbing kedua Bapak Suryano MSHLLM. Sebelum kita mulai mungkin sedikit teknis Bapak-bapak sekalian, karena saya tidak untuk menelaah, mohon kesediaannya Bapak penelaah satu untuk memimpin jalannya persidangan. Di sini Ismi Fitri dimaksimalkan paparannya 15 menit paparan, kalau bisa tidak untuk dibaca proposal atau PPT-nya, dipaparkan poin-poin intinya saja. Juga sedikit informasi, mungkin 1-2 minggu ke depan akan ada edaran baru bapak-bapak terkait proses bimbingan. Kedepannya pembimbing itu cuma 1 orang. Kemarin sudah saya sampaikan ke yang jadi kedepannya pembimbing cuma 1 orang dan pembimbing 12 kali untuk sampai sidang. Tapi mungkin teknis nanti ada di edaran yang baru sedang dari rektorat begitu. Semua BAP dan teknis lain diisi langsung di akun siaran masing-masing. Jadi semua tersistem begitu dan pembimbingnya cuma 1 orang. Kemungkinan kalau penguji itu 3 orang, kemungkinan besar. Jadi bakal berubah major begitu. Tapi nanti kita sambil jalan kita pelajari sama-sama arahnya. Semua fakultas. Semua. Itu gimana yang masih asisten ahli? Nah itu yang dipikirkan, nggak mungkin kita menguji dengan kepangkatan yang lebih besar pembimbingnya. Apakah nanti dia dibagi dalam artian yang kepangkatan lebih tinggi itu porsinya menguji, apakah yang itu belum ada itu teknis juknisnya itu nggak clear. Paling yang bisa ngebimbing mungkin yang sudah memenuhi syarat kepangkatan, tapi uji mungkin karena 3 bisa masuk 1. Uji mungkin uji bisa, tapi bimbing nggak bisa. Bimbing mungkin nggak bisa. Sebetulnya kan begitu, ada syarat minimal ya di S3 di 4 juga semua begitu. Nah, belum bisa. Tapi ini impactnya belum terlalu kerasa di 2-3 bulan ini karena HI kan rata-rata sudah dibagi proses masuk bimbingannya, mungkin kerasa di Agustus. Porsinya, tapi nanti detail kita rapatkan lebih detail lagi. Mungkin sebelum diserahkan ke pimpinan sidang, ada yang ingin ditambahkan? Kalau bisa di pimpinan sidang itu sementara di dari dulu. Siap. Yang saya selesaikan ini. Siap. Ini pimpinan sidangnya biar standby. Pak Hilton mungkin ada yang ditambahkan? Siap. Pak Ado mungkin ada yang ditambahkan, Pak Ado? Lanjut. Siap. Oke, Ada kelas. Ada Nanti tak sedang. ya? Nanti tak sedang. Nanti apa sedang? Sedang. Sedang sama jam 9. Iya, ini lagi. Oh ya. Saya izin ke gantian aja. Oh, siap. Nanti Om Anom juga naik kok. Porsinya dia lagi di bawah. Oke, alhamdulillah sudah quorum kita dengan Pak Ado online dan Pak Anom sedang di jalan. 3 minimum. Dengan melafazkan basmalah, marilah kita buka bersama-sama ujian proposal skripsi bidang hukum internasional 19 Maret 2025 secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim.
mohon izin Bapak Penelaah 1 pimpinan sidang diserahkan. Mungkin fleksibel aja mungkin. Iya, saya izin ke dulu nanti sambil berjalan aja. Paling 15 menit saya. Siap. Saya ninggalkan ruangan kalau Pak Anom sudah di sini. Monggo sesuai urutan. Pak Ado mau ikut izin ya? Hah? Maksudnya kelas juga selesai jam 10 bentar lagi. Mau selesaiin aja dulu. Selesaiin tanggung ya. Oke. Om Ado mau kesini apa gimana nanti? Apa mau nguji? Dari sini aja saya Ismi doang kan? Dua-duanya lah. Oh, dua-duanya ya? Oh, proposal juga dua-duanya. Dua-duanya proposal. Mau nguji duluan aja? Ya, nguji duluan boleh deh. Boleh. Siap kalau begitu. Oke, mungkin gitu. Iya, Sambil nunggu Pak Anom naik ke atas, mungkin nanti urutannya. Ailton juga mau pergi ya? Iya, dia mau nyelesain kelasnya dulu. Ya udah, siap. Oke, siap kalau begitu sesuai urutannya. Dimohon kesediaannya Ismi untuk menyiapkan teknisnya di share screen ya, biar Pak Ado ya bisa lihat. Pembimbingnya cuma satu doang pembimbingnya. Kenapa? Ya, semua fakultas begitu. Nggak tahu, edaran UNIF, bukan fakultas kita doang. Oh gitu. Edaran via Siakam UNIF itu. Tapi lagi edarannya itu sedang ditunggu selesai di rektorat. Edarannya sedang ditunggu. SK rektor. Oh gitu. Kaget juga tuh kemarin konsepnya. Ini yang satu orang lagi tolong kirimin PDF-nya ya. Biar saya periksa di Oh iya, siapa? online. Nah. Kamu ya coba kasih dulu ya. Nah, ini masih bingung. Oke, sekarang udah. Tadi Pak Ado pakai PPT atau secara PDF-nya. Oke, nanti dikirim aja itu. Silakan. Semua ya, Pak. Ya. Udah saya kirim? Ini kamu salah nih. Gimana, Pak? Stop dulu ya. Coba. Yang di-share yang besar dan yang kecil. Baca. Kamu baca dari laptopnya aja, yang besar yang besarnya di full screen dulu. Terus kamu share screen, coba. Oh gini ya, Pak. Kamu share screen yang lainnya. Gimana, Pak? Bingung. Iya. Udah jadi share screen. Yang ini. Di share. Oke. Yang lain ini mas terang full screen. Si PPT no full screen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. I'm so sorry, I was late about 4 minutes. Would you like to apologize me? Wah, alhamdulillah. Would you mind? Ya, bubur. Telepon sama kita waktu sebentar, udah dibuka ada silakan coba. Ada Pak. Gini. Iya, Pak. Usah. Nggak apa, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Siapa ini? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Kalau punya di mana? Belum, Pak. Yang terhormat, Bapak Afandi, selaku Kepala Bidang Hukum Internasional yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Surya Anom SH LLM, selaku penelaah 4, sekaligus pembimbing kedua.
Yang terhormat Bapak Belardo Prasetya Megajaya selaku penelaah 2, dan yang terhormat Bapak Dr. Daniel SH.MH selaku penelaah 3 sekaligus pembimbing pertama, dan yang terhormat kepada Bapak Hilton Ternama Putra selaku penelaah pertama. Perkenalkan, saya Sri Halida dengan NIM 11111118063, akan mempresentasikan atau menyampaikan proposal skripsi saya dengan judul Tuntutan Pengungsi Afghanistan terhadap pemerintah Indonesia atas pemenuhan hak asasi manusia ditinjau dari protokol Relating to the Status of Refugees 1967. Yang melatar belakangi judul tersebut ialah Indonesia telah menjadi negara transit bagi pencari suaka sejak tahun 1975, terutama dari Vietnam, Afghanistan, Iran, Myanmar, dan negara lain yang mengalami. Terhormat penelaah 2 Bapak Belardo Prasetya Megajaya. Yang terhormat penelaah 3 yaitu Pak Dr. Daniel SHMH. Yang terhormat penelaah 4 Pak Surya Anom SH LLM. Saya Fitri Apriani dengan NIM 11111801883 izin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Perekrutan Pekerja Migran Ilegal Indonesia di Malaysia ditinjau berdasarkan ASEAN Convention Against Trafficking, especially Women and Children 2004. Untuk latar belakangnya di Indonesia dikenal adanya tenaga kerja Indonesia, yaitu sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang-peluang kerja. Terdapat 2 faktor penghambat dalam mendapatkan akses. Yang pertama, yaitu faktor yang berasal dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan atau kesehatan rendah, atau ada hambatan budaya, yaitu budaya kemiskinan. Faktor kedua itu berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini terjadi karena birokrasi atau adanya peraturan-peraturan resmi sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang tidak teratasi di Indonesia menyebabkan para pekerja Indonesia tersebut bermigran, baik itu bermigran dari suatu daerah ke daerah lain maupun bermigran hingga ke luar negeri, sehingga menjadi seorang pekerja migran. Karena dirasa menjadi seorang pekerja migran akan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, kemudian untuk kebutuhan hidup, kemudian ada undang-undang untuk melindungi warga negaranya menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di dalam pasal tersebut terdapat penjelasan, yaitu pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah sangat diuntungkan karena selain dinilai bisa mengurangi pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkat keuangan negara. Namun, dalam prakteknya, pekerja migran sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Alasan yang mendasari terjadinya kekerasan maupun tindak kejahatan terhadap pekerja migran dikarenakan bahwa pekerja migran bukanlah berasal dari negaranya, bukan berasal dari negaranya mereka bertempat tinggal dan bekerja, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum penuh dari pemerintah negara tersebut. Salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan pekerja migran di Indonesia yaitu dengan membuat perjanjian bilateral. Indonesia memuat banyak ketentuan dalam perjanjian bilateral untuk melindungi hak-hak dasar pekerja migran, seperti gaji, jam kerja, dan identitas pekerja, sesuai pasal 8 Organisasi Perburuhan Internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Konvensi 1990 yang telah diratifikasi Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN Convention Against Trafficking in Person, especially Women and Children, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai wujud konsistensi negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan eh, dari konvensi, yaitu mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya di kawasan ASEAN. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tidak mudah. Banyak kendala serta tantangan yang harus dihadapi karena merupakan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perekrutan pekerja migran ilegal Indonesia di Malaysia berdasarkan ASEAN Convention Against Trafficking Person, especially Women and Children 2004. Yang kedua, upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mencegah human trafficking perekrutan pekerja migran ilegal. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui perekrutan pekerja migran ilegal Indonesia di Malaysia berdasarkan ASEAN Convention Against Trafficking Person, especially Women and Children 2004. Yang kedua, untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mencegah human trafficking perekrutan pekerja migran ilegal. Kegunaan penelitiannya yaitu kegunaan praktisnya diharapkan dapat dijadikan sarana informasi terkait pengetahuan dan perkembangan di bidang ilmu hukum, terutama mengenai hukum internasional terkait perekrutan pekerja migran ilegal. Kemudian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka pencegahan perekrutan pekerja migran ilegal. Kegunaan teoritisnya diharapkan dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis sekaligus mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pencegahan human trafficking perekrutan pekerja migran ilegal. Nah, kerangka pemikirannya yang pertama menggunakan teori perlindungan hukum. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah cara memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bisa melindungi suatu hal dari hal lainnya. Nah, perlindungan hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif, di mana perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Kemudian ada perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Kemudian ada pengawasan pemerintah Indonesia. Pengawasan pemerintah merupakan bagian dari sistem kontrol untuk memastikan kebijakan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yaitu upaya yang dilakukan untuk memantau perilaku atau kegiatan yang bertujuan untuk mendukung, menilai, dan mengarahkan tindakan-tindakan perbaikan sehingga didapatkan hasil yang sesuai rencana dalam mewujudkan visi dan misi organisasi yang dikehendaki. Metode penelitian itu, metode yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya itu deskriptif analis, sumber datanya sekunder, teknik pengumpulan datanya analisa kualitatif, analisis datanya studi kepustakaan. Lokasi penelitiannya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Kota Serang, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sistematika penulisan di bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 tinjauan hukum tentang teori
kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Ini udah selesai naikin dulu. Saya pengen makan ini ya, kebetulan kepanasan gitu. Makanya pada saat mau dibuka ini aja nih, belum. Haus. Oh. Yang ke bab 3 ada analisis perekrutan pekerja migran ilegal Indonesia di Malaysia Iya, haus. berdasarkan ASEAN Against Trafficking. Mau cari api yang bisa Iya, lanjut. Bab 3 analisis perekrutan pekerja migran ilegal Indonesia di Malaysia berdasarkan ASEAN Convention Against Trafficking Person, especially Women and Children 2004. Di bab 4 ada upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mencegah human trafficking perekrutan pekerja migran ilegal. Bab 5 kesimpulan dan saran. Ini terima kasih, ini pemaparan materi proposal dari Fitri. Sudah, Saudara Fitri? Sudah, Pak. Saya mulai sama ya dari Baik, Pak. sistem yang ini